Halo teman-teman, di video kali ini kita akan ngebahas alat ukur jangka sorong. Jangka sorong ini adalah alat ukur panjang. Jangka sorong ini adalah alat ukur yang menurut saya spesial sekali. Soalnya dengan satu alat ukur, kita bisa menggunakan 3 variabel ukur panjang. Oke, bagian-bagiannya sendiri, bagian pertama kita lihat dari atasnya. Ini ada sedikit tanduk. Ini adalah lengan ukur jangka sorong untuk mengukur diameter bagian dalam. Misalkan saya punya contoh cincin, teman-teman. Saya ingin tahu nih, panjang dari sini ke sini berapa, ke dalam sini. Saya bisa pakai jangka sorong yang bagian atasnya ini. Sedangkan apabila saya ingin menggunakan diameter luar, dari ujung sini ke ujung sini, saya gunakan dengan lengan yang seperti ini. Apabila saya ingin mengetahui kedalaman suatu benda, misalkan saya punya tutup pulpen, teman-teman kayak gini. Ini ada dalamnya kan? Kita ingin tahu dalam dari dasar tutup pulpen ini ke ujung ini berapa. Kita bisa pakai ekornya di sini, teman-teman. Jadi saat kita geser kayak gini, ekornya akan ikut bergeser. Jadi ini bisa digeser seperti ini, teman-teman. Oke, di sini ada beberapa komponen yang harus saya jelasin juga. Di sini kita punya skala utama, teman-teman. 0, 1, 2, 3, seterusnya sampai 15 cm kapasitasnya untuk yang ini. Lalu, di sini kita punya skala nonius, teman-teman. 0, 1, 2, dan seterusnya. Lalu, di sini kita punya pengunci. Ini kita gunakan saat kita telah mengukur, teman-teman. Supaya hasil ukuran kita tidak bergeser. Ini adalah lengan buat mempermudah. Jadi kita sebenarnya buat mengukur. Jadi pemegangannya seperti ini, teman-teman. Sebelumnya, di lab fisika dasar, kita punya 2 jangka sorong. Ini adalah 2 jangka sorong yang berbeda ya. Teman-teman bisa ngebedain jangka sorong ini dari ketelitiannya. Ketelitian dari jangka sorong itu sendiri, yang pertama, teman-teman bisa lihat. Di sini, yang paling ngebedain ini, untuk jangka sorong yang satu ini, dia punya ketelitian atau punya skala nonius sebanyak 50 garis. Jadi, teman-teman bisa lihat di sini, ada 50 garis, dari 0 ke 1 itu ada 5, kedua itu ada 10, di sini sampai 10 berarti ada 50 garis ya teman-teman. Nah, sedangkan yang ini, yang satu lagi, kita punya dengan ketelitian 20 garis. Jadi dari sini ke sini 5, 10, 15, 20 garis. Teman-teman nanti bisa bedain, apa sih yang paling berpengaruh terhadap pengukuran kita 20 dan 50 garis tersebut. Secara mudah, hal yang paling membedakan itu semakin banyak diskrit angka di sini, teman-teman. Berarti itu akan semakin memperluas daya baca atau ruang ukur dari alat tersebut. Jadi, yang 50 garis memiliki spesifikasi atau angka penting atau daya ukur yang lebih jauh lebih banyak daripada yang 20 garis ini. Jadi nanti deltanya bakal beda, teman-teman. Secara umum, itu aja mungkin yang membedakan jangka sorong yang ada di lab kita. Oke, saya sedikit peragain gimana cara penggunaannya. Jadi kalau teman-teman pingin ukur bagian diameter dalam, pegangnya kayak gini, lalu kita simpan seperti ini, spesimennya, lalu kita geser sampai mentok ya teman-teman. Soalnya pas dia mentok, dia sudah ada di posisi maksimal. Oke, dan ingat teman-teman, di sini ada sedikit lubang atau sedikit coakan. Yang kita gunakan itu adalah bagian yang datarnya sini, teman-teman. Jadi yang kayak tajam gini, bukan yang di sini. Jadi yang kita ukur seperti ini, seperti ini, bukan di bawahnya seperti ini. Oke, itu sangat fatal kalau misalkan kita ngukurnya seperti ini karena nanti ukurannya nggak jelas. Jadi yang kita ukur di bagian ratanya sini, teman-teman. Jadi di bagian datar ini, di bagian datar yang seolah-olah terlihat seperti tajam ini. Oke, itu untuk mengukur diameter dalam. Sekarang kita coba untuk mengukur diameter luar. Diameter luar kita pakai lengan sebelah sini, teman-teman. Jadi misalkan seperti ini digeser, kita jepit seperti ini, lalu kita kunci, teman-teman. Setiap kita selesai mengukur, kita kunci. Tadi di atas pun kalau misal sudah pas, kita kunci ya. Di sini, teman-teman, diputar saja. Nah, sudah dilepas. Setelah lepas, ingat teman-teman, lengan ukurnya terletak pada, kalau tadi ini yang seperti tajam ini, kalau ini terletak pada bagian yang datar seperti ini. Teman-teman ingat. Bukan di sini, ataupun bukan di sini, tapi harus di sini, teman-teman. Oke, harus di tengah sini. Sebenarnya ini untuk fungsinya untuk menggores. Jadi kalau misalkan jangka sorong itu beberapa digunakan untuk menggores. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ukur nih diameter sekian, digoreskan seperti ini. Seperti ini. Jadi biasanya ini digunakan untuk menggores.
Nah, lalu tapi di lab kita nggak ada yang buat gores-gores ya. Ini untuk mengukur kedalaman, kita buka dulu kunci yang tadi. Terus kita masukkan seperti ini teman-teman. Jadi samanya digeser seperti ini, karena saat ini digeser ke sini, dia akan menggeser seperti ini. Oke, jadi saya geser di sini, dia akan bergeser sini, karena belakangnya nyambung gini teman-teman. Oke, saat kita masukkan seperti ini, sampai dia mentok. Oke, dia udah mentok. Kita paskan, lalu kita kunci di sini teman-teman. Salah. Oke, setelah kita kunci klek, baru kita baca. Oke. Hal yang paling lucu, yang paling saya suka daripada alat ini memiliki 3 fungsi pengukuran, tetapi memiliki 1 fungsi pembacaan. Jadi dengan 3 kali atau 3 proses pengukuran, kita hanya perlu mempelajari 1 kali cara bacanya. Oke, kita lanjut ke proses cara pembacaan. Untuk cara penulisannya sendiri, jangka sorong. Oke, jangka sorong. Etika penulisan di dalam notasi ilmiah itu seperti biasa ya teman-teman. X sama dengan X plus minus delta X dan satuannya. Oke, X di sini adalah variabelnya, bisa tebal, panjang, lebar, suhu, dan lain sebagainya. Di sini adalah angka atau hasil ukur kita, instrumen ukur kita. Lalu di sini adalah faktor kesalahannya atau seberapa besar simpangannya atau kesalahan alat. Inilah satuan yang dipakai. Oke, sekarang mari kita coba ukur. Kita ukur cincin aja. Terus kita ukur cincin. Oke, ini cincin yang tadi, ketemu lagi. Kita ukur diameter dalam. Ini masih dikunci, jadi kita tutup. Kita buka. Oke, kita jepit seperti ini teman-teman. Setelah kita jepit seperti ini, kita kunci. Setelah kunci, supaya leluasa kita cabut. Oke. Untuk cara bacanya sendiri, teman-teman, jangka sorong ini seperti yang tadi sudah saya jelaskan, kita punya skala utama sama skala nonius. Untuk pembacaan skala utama adalah skala yang ditunjukkan oleh angka 0 di dalam skala nonius. Jadi ingat, skala utama, saya ulangi lagi, adalah skala yang ditunjukkan oleh skala nonius yang di sini teman-teman. Jadi ini adalah skala nonius, ini skala utama. Skala utamanya ditunjukkan oleh angka 0 ini teman-teman. Oke? Dan pembacaannya yang jelas harus tegak lurus dengan mata kita teman-teman. Jadi nggak boleh miring, karena kalau miring pasti bacaannya nggak tepat. Oke, kita lihat teman-teman di sini. Angka 0 di sini menunjukkan angka 1,7. Lebih sedikit. Dia dinilai 1,7. Oke teman-teman, kelihatan? Oke, skala utamanya kita tulis. Jadi untuk pengukurannya kita punya skala utama. Skala utamanya tadi berapa? 1,7. Satuannya cm. Dan ada satu lagi, skala nonius. Skala nonius itu adalah skala yang di bawahnya teman-teman. Jadi skala nonius ditunjukkan oleh tegak lurusnya antara skala utama ini sama skala noniusnya ini teman-teman. Jadi tegak lurus skala utama dan skala noniusnya itu di mana? Seperti itu teman-teman. Jadi setelah saya coba amati, garis yang paling lurus antara skala utama dan skala nonius adalah garis yang ini teman-teman. Dan garis yang ini teman-teman. Nah, garis yang ini terhitung untuk skala nonius adalah garis ke berapa? Ingat teman-teman, garis ke berapa, bukan angkanya berapa. Jadi kalau dari 0 ke 1 ini 5 garis ya teman-teman. Berarti ini 5, 6, 7, 8, 9. Berarti garis ke 9. Oke, kita tulis. Skala noniusnya garis ke 9 dikali dengan SPT. Atau skala pengukuran terkecil. Oke. Untuk tipsnya teman-teman, kalau misalkan teman-teman dapat di sini tadi skala utamanya itu 1,7 lebih sedikit, berarti dia itu tidak akan nyebrang dari tengah-tengah sini teman-teman untuk garis lurusnya di skala noniusnya. Sedangkan kalau misalkan di sini nanti keadaannya itu 1,7 lebih banyak atau hampir ke 1,8, maka dia itu akan menuju di tengah-tengah sini menuju ke sini teman-teman. Jadi dari sini ke sini dia akan ketemu garis lurusnya. Oke, seperti itu teman-teman. Nah,
Tadi kita udah sampai temuin 9, sekarang kita hitung berapa skala noniusnya teman-teman. Nah, untuk mendapatkan skala nonius, kita punya syarat yaitu skala pengukuran terkecil atau SPT. SPT itu sendiri dirumuskan sebagai selisih dibagi dengan interval. Oke, untuk selisih itu sendiri dirumuskan sebagai X2 dikurangi X1 atau U2 dikurangi U1. Terserah itu cuma variabel teman-teman. Dibagi dengan intervalnya. Oke, untuk X2 X1-nya kita dapat punya dua skala nih teman-teman. Jadi selisih itu untuk selisih harus diambil dari skala utama. Jadi ini diambil dari skala utama, yaitu ini 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Selisihnya kan berarti tinggal U2 tuh ini U1, U2, U3, U4, dan seterusnya. U2 yang ini, U1 yang ini. Jadi U2 dikurangi U1 atau X2 dikurangi X1 berarti 1 dikurangi 0, 1 berarti kan. Berarti selisihnya adalah 1. Sedangkan untuk interval, kita dapat dari dua bagian. Bagian yang pertama adalah bagian yang ini teman-teman. Jadi interval itu adalah jarak yang ditempuh untuk menuju satu pertambahan skala. Jadi untuk di skala utamanya intervalnya ada 10 garis ya teman-teman. 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 ya teman-teman. Ada 10 garis. Jadi 1/10 dikali. Nah, untuk mendapatkan 0 ke 0,1 ini ada skala nonius. Skala noniusnya ada 50 garis teman-teman. Jadi dari sini ke sini 5, ke sini 10, 20, 30, 40, 50 garis ya teman-teman. 50 garis. Jadi saat dia bergeser 50 garis, di sini bertambah 0,1. Seperti itu. Nah, sekarang kita kaliin berarti 1/500. Berapa itu? 1/500. 1/500 adalah 0,002. Satuannya cm ya teman-teman. Jadi dia sudah satuan cm. Apa sih hasilnya ini teman-teman? Artinya ini skala pengukuran terkecil adalah skala yang dapat dibaca atau diukur oleh alat tersebut. Jadi sekecil-kecilnya jarak atau panjang yang bisa diukur oleh alat ini adalah 0,02 cm. Seperti itu teman-teman. Oke, kembali ke SN. Berarti SN sama dengan 9 dikali 0,002 adalah 0,018. Ya enggak? Ya. Satuannya cm ya teman-teman. Nah, setelah itu kita dapat SPT, kita dapat SN-nya berapa, berarti kita tinggal menghitung totalnya. Jadi saya anggap ini sebagai diameter. Diameter adalah SU atau skala utama ditambah dengan SN atau skala nonius. SU-nya kita dapat 1,7, SN-nya kita dapat 0,018. Jadi kalau kita tambahkan dapat 1,718. Satuannya cm ya teman-teman. Jadi untuk diameternya sendiri kita sudah tahu nih teman-teman, 1,718. Sedangkan untuk notasinya, syaratnya tadi adalah misalkan ini D, diameter sama dengan D 1,718 plus minus, di sini delta kan teman-teman. Di sini satuannya cm ya teman-teman. Nah, untuk mengetahui deltanya, kita bisa ukur atau kita hitung dengan delta sama dengan setengah daripada SPT. Atau saya lebih suka SPT dibagi 2. Sama aja kan teman-teman? Saat SPT-nya dibagi 2, berarti SPT-nya tadi berapa? Ini ya teman-teman, 0,002 dibagi 2. 0,001. Satuannya cm ya teman-teman. Berarti di sini 0,001 cm. Jadi dia berkemungkinan 1,718 kelebihan 0,01 cm atau 1,718 kekurangan 0,01 cm. Seperti itu teman-teman. Mungkin untuk yang membedakan antara jangka sorong yang 50 skala ini teman-teman, skala Indonesia 50 dan di sini 20 adalah di sini ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat, nanti kalau misalkan
kita menggunakan alat ukur yang dia itu 20 segmen, maka di sini kita ganti menjadi 20. Hanya ini saja yang membedakan, teman-teman. Berarti saat ini berubah, berarti ini bakal berubah. Saat ini berubah, berarti ini akan berubah. Saat ini berubah, berarti ini pun akan berubah. Itu yang membedakan. Oh ya, ini juga bakal berubah, teman-teman. Oke, berarti ini juga akan berubah ya, teman-teman ya. Oke, jadi semakin untuk jangka sorong ini semakin banyak segmennya, maka semakin teliti juga. Karena ini menggambarkan ketelitian daripada si alat tersebut. Semakin kecil nilai delta, semakin teliti alat tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk video kali ini tentang jangka sorong. Terima kasih, semangat!